Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat camilan sederhana buat keluarga di rumah, berbahan dasar labu kuning dan pastinya ini sangat enak. Cara buatnya mudah serta bahan-bahannya juga sangat ekonomis. Selain untuk camilan, ini sangat cocok juga dijadikan sebagai lauk, teman makan nasi. Pastinya sangat enak ya. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Langsung saja untuk bahan dasarnya, di sini saya pakai labu kuning. Dan untuk ukurannya ini saya kurang tahu ya teman-teman, ini timbangannya berapa. Nah, teman-teman bisa lihat ukurannya seperti ini. Dan untuk kentangnya di sini saya pakai 1 buah aja dan 1 buah wortel juga ya. Dan ketiga bahan ini akan saya parut. Nah, ini dia hasilnya. Di sini saya gunakan parutan yang agak besar ya teman-teman hasilnya. Dan kita siapkan bahan selanjutnya. Di sini saya pakai 15 sendok makan tepung terigu. Nah, ukuran per sendoknya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu munjung. Kita gunakan ukuran yang sedang aja ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini saya pakai daun bawang. Nah, sebaiknya jika teman-teman punya daun seledri boleh juga ya ditambahkan daun seledri. Dan kemudian untuk bahan yang lainnya di sini saya pakai sedikit baking powder, 1 butir telur ayam, dan untuk bahan penyedapnya di sini saya punya 2 siung bawang putih yang sudah saya haluskan. Kemudian ada lada bubuk, kaldu bubuk, sedikit garam dan juga gula pasir ya teman-teman. Dan jika bahan sudah disiapkan, selanjutnya kita ke proses pembuatannya ya. Di sini saya sudah siapkan wadah dan untuk selanjutnya untuk ketiga bahan tadi bisa kita masukkan ke dalam wadah. Dan daun seledrinya juga ya kita masukkan. Kemudian untuk perbumbuannya akan kita masukkan juga. Kemudian di sini saya tambahkan 1 butir telur ayam. Dan selanjutnya ini kita aduk-aduk rata kembali ya teman-teman. Dan jika sudah, sebaiknya kita masukkan tepung terigunya. Nah, di sini saya pakai 15 sendok makan ya. Dan kita akan memasukkannya secara bertahap. Dan di sini kita tidak menggunakan tambahan air ya teman-teman, karena dari sayurannya sendiri itu sudah mengandung air. Dan ditambah lagi dengan sebutir telur ayam tadi ya teman-teman, pastinya adonannya sudah cukup lembab. Jadi di sini tinggal kita tuangkan semua tepung terigunya dan kita lanjut menguleni adonannya sampai tekstur yang kita inginkan itu seperti ini ya teman-teman. Jika dirasa adonannya masih terlalu lembek, ini boleh kita tambahkan tepung terigu lagi. Tapi ini sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya akan kita goreng. Nah, di sini saya sudah siapkan minyak panas dan selanjutnya akan saya bentuk bulatan kecil seperti ini. Nah, cara membulatkannya itu cukup mudah, cukup seperti ini aja. Nah, kita goreng ya teman-teman. Dan ini kita lanjut untuk memasukkan adonannya ke dalam minyak panas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video sederhana ini. Semoga kalian suka ya dengan resepnya dan semoga resep kali ini bermanfaat serta bisa menjadi inspirasi hidangan kalian di rumah untuk hari ini. Dan ini sepertinya sudah cukup. Selanjutnya kita tunggu sampai adonannya itu berubah menjadi kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bolak-balik adonan yang sudah kecoklatan seperti ini. Nah, saat menggoreng adonan ini gunakan api yang sedang saja ya teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mendukung kami dengan cara menonton video kami dengan durasi full serta memberikan komentar kalian yang positif ya. Dan untuk teman-teman yang lainnya jangan lupa ya dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Dan kita kembali lagi ke penggorengannya.
Dan di sini sudah ada gorengan yang matang ya teman-teman. Ini warnanya sudah cantik, sudah kuning kecoklatan gitu ya teman-teman. Nah, ini kita pilih-pilih gorengan yang sudah matang, kemudian kita angkat dan tiriskan ya teman-teman. Dan untuk gorengan yang lainnya ini kita bisa periksa, kita balik yang belum matang ya. Nah, ini selanjutnya akan kita tunggu sampai gorengannya itu matang semua ya teman-teman. Dan ini dia gorengannya sudah matang, dan sebaiknya ini akan kita angkat ya teman-teman. Nah, ini akan saya angkat semua gorengannya. Dan ini yang terakhir, ini kita angkat semuanya ya teman-teman. Dan kita akan lanjut menggoreng sisanya, dan lakukan seperti cara yang sebelumnya. Goreng adonan ini hingga warnanya kuning kecoklatan, dan kemudian kita angkat dan tiriskan. Dan jika sudah digoreng semua, selanjutnya akan kita hidangkan ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Dan di sini saya tambahkan dengan sambal cocolan. Di sini saya hanya pakai saus sambal yang kemudian saya tambahkan dengan mayones di atasnya ya teman-teman. Dan satu resep tadi ini menghasilkan lumayan banyak ya. Dan ini dia hasilnya setelah saya goreng semuanya ya teman-teman. Dan teman-teman harus cobain resep ini di rumah ya. Kalian harus tahu sendiri sensasi rasanya. Dari ketiga bahan tadi dijadikan gorengan seperti ini sangat enak dan nikmat untuk dijadikan sebagai cemilan ataupun sebagai lauk saat makan ya teman-teman. Dan ini teksturnya sangat lembut ya teman-teman, enak disantap pas lagi hangat-hangatnya. Apalagi jika ditambah sambal seperti ini ya teman-teman, pastinya ini sangat enak. Dan camilan ini saya namakan perkedel labu kuning. Hanya saja di resepnya ini kita tambahkan dengan kentang dan juga wortel ya teman-teman. Dan sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.